Bab 970. Begitu kata-kata ini keluar, penonton langsung meledak. Semua orang menatap Harvey tercengang, terdiam. Jangan hentikan aku dari kalian semua, aku akan memukulnya sampai memanggilnya ayah. Ayo pergi bersama, aku melihat wajahnya sekarang, seperti tamparan di wajah. Pamanmu aku tidak tahan lagi, aku harus berurusan dengannya. Raungan dan raungan bergema di seluruh alun-alun, ingin menghancurkan gendang telinga orang-orang. Holayor, Ron, dan yang lainnya tidak tahan untuk menontonnya lebih lama lagi. Masalah ini telah menjadi masalah besar. Mereka tidak ingin peduli lagi. Mari kita serahkan pada saudara Harvey untuk menanganinya. Harvey berdiri di sana, menyipitkan matanya dan tersenyum, tunggu apa lagi? Apakah Anda ingin saya duduk di atas tahta kepala aula secara langsung? Jika itu masalahnya, itu terlalu mudah, kan? Atau apakah Anda takut? Nah, diam, aku tidak peduli jika kamu adalah kakak tertua Brother Feng, aku harus mengajarimu bagaimana menjadi pria yang baik hari ini. Seorang pria kulit hitam jangkung meraung seperti banteng, bergerak ke arah Harvey bergegas. Meskipun dia bukan yang terkuat di Istana Shuro, kekuatannya juga dianggap moderat. Bahkan jika puluhan tentara bayaran elit bergabung bersama, mereka bukan lawannya. Bang bang bang. Pria kulit hitam raksasa itu berlari dengan liar, menginjak tanah dengan suara gemerincing, dan banyak orang merasakan getaran tanah. Melihat raksasa hitam ini bergegas ke arahnya, Harvey tenang dan berdiri diam. Meskipun raksasa hitam ini sangat besar, kecepatannya tidak lemah. Jarak lebih dari 30 meter dapat dicapai dalam sekejap mata. Pada saat mendekati Harvey, raksasa hitam itu langsung memutar pukulan dan menghantam wajah Harvey. Pernyataan Harvey barusan membuatnya marah, jadi dia tidak menahan pukulannya sama sekali. Dia hanya punya satu pemikiran, dan itu adalah untuk memberi pelajaran yang baik kepada bocah bodoh di depannya. Ledakan. Dengan pukulan, momentumnya ganas, dan suara ledakan sonik bergema. Saya takut bahkan batu besar bisa dihancurkan olehnya. Ya Tuhan, pukulan Wells terlalu berat, apakah dia akan meledakkan kepala anak ini? Wells terlalu kacau, bagaimanapun juga anak ini adalah kakak tertua Feng Ge. Jika dia benar-benar terbunuh, dia akan habis. Yah, jika kamu kacau, ambil kekuatan dan beri anak ini pelajaran. Beberapa orang berseru, beberapa mengingatkan, dan beberapa memandang Holayor. Mereka mengira Holayor akan marah, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Holayor hanya menonton adegan ini dengan tenang dan tidak peduli. Semua orang tidak bisa tidak bertanya-tanya, mengapa saudara Feng tidak peduli sama sekali. Mungkinkah hubungan antara saudara Feng dan anak ini tidak begitu baik, jadi dia tidak peduli dengan hidup dan mati anak itu. Dengan kata lain, saudara Feng sangat mengenali kekuatan anak ini, jadi dia begitu tenang. Tepat ketika semua orang bingung. Bang! Tabrakan keras terdengar. Semua orang mendongak dan melihat tinju Harvey dan Wells bertabrakan. Wells adalah kepala lebih tinggi dari Harvey, dan tinjunya juga lingkaran lebih besar dari Harvey, seolah-olah tinju orang dewasa bertabrakan dengan kepalan tangan anak-anak. Tepat ketika semua orang mengira Harvey akan ditendang oleh pukulan ini. Wells tiba-tiba menjerit, dan kemudian seluruh orang itu terbang keluar seperti bola meriam. Itu terbang 20 atau 30 meter jauhnya sebelum jatuh ke tanah. Dia memanjat dengan susah payah, menatap Harvey dengan tidak percaya, seluruh lengan kanannya terkulai. Jelas, dengan pukulan barusan, anak ini telah mengecilkan lengan kanannya. Lebih penting lagi, pukulannya sendiri gagal mengguncang anak ini setengah langkah. Menakjubkan. Anak ini telah jauh melampaui dia hanya dalam hal kekuatan. Pada saat ini, orang lain yang hadir juga menatap kosong pada pemandangan ini, merasa sedikit bingung. Baru saja, Wells masih memaksakan, seolah-olah dia akan melawan anak ini selama 300 ronde, tetapi siapa yang tahu bahwa Wells tersingkir dengan satu pukulan? Apakah anak ini benar-benar seorang master? Apakah kamu masih ingin bertarung? Harvey memandang Wells sambil tersenyum, jika kamu datang lagi, aku khawatir kamu tidak hanya akan mematahkan lengan. Begitu dia bertemu mata Harvey, Wells menamparkan seluruh tubuhnya dingin, ekspresi horor muncul di wajahnya. Ketika dia bertarung barusan, dia menemukan bahwa anak ini mungkin tidak berguna bahkan setengah dari kekuatannya. Jika Anda terus menantang diri sendiri, bahkan jika Anda tidak mati, Anda akan dinonaktifkan. Dia telah berada di dunia gelap selama bertahun-tahun, dan dia secara alami sensitif terhadap bahaya. Wells menarik napas dalam-dalam dan menundukkan kepalanya sedikit, aku mengaku kalah. Aku mengaku kalah. Bukankah itu hanya pertarungan? Bagaimana situasinya? Sebuah suara terdengar dari kerumunan. Meskipun mereka tidak melihat apa yang sedang terjadi, Holayor, Ron, dan orang lain yang mengenal Harvey tidak terkejut. Sekilas mereka tahu bahwa Brother Harvey bahkan mungkin tidak menggunakan 30% dari kekuatannya. Ekspresi kelelawar hantu yang haus darah, Raja Titans dan Raja Serigala di hari-hari terakhir tidak berfluktuasi. Mereka telah melihat kekuatan Harvey tadi malam, jadi mereka secara alami tahu seberapa kuat kekuatan Harvey. Nah, biarkan aku bertemu denganmu. Ada teriakan keras dari kerumunan. Saya melihat seorang pria kulit putih tinggi dengan tinggi lebih dari 1,85 meter dan sosok yang kokoh keluar. Meskipun pria kulit putih ini tidak sekuat tubuh Wells, orang dapat mengetahui dari tipe tubuhnya bahwa ledakan dan kecepatannya pasti lebih kuat daripada pria kulit hitam yang kuat. Joseph, serius, beri anak ini warna, jangan biarkan anak ini jatuh dengan satu gerakan, itu akan memalukan bagi kuil Shuro kita. Mengingatkan pria kulit putih bernama Joseph. Jangan khawatir, aku tidak akan meremehkan musuh seperti Wells. Joseph tersenyum dan memberi isyarat, oke, lalu berbalik untuk melihat Harvey. Nak, apakah kamu siap untuk dipukuli? Kata Joseph dingin. Dipukuli. Harvey tersenyum ringan, jika kamu benar-benar bisa mengalahkanku, aku akan membiarkanmu menjadi ketua aula, bagaimana dengan itu? Apakah kamu memenuhi syarat untuk mengatakan ini? Joseph mencibir.
Joseph, semua yang ada di Asura Hall sekarang terserah pada Brother Harvey. Jika Anda benar-benar dapat mengalahkan Brother Harvey, maka biarkan Anda menjadi master dari Asura Hall. Holayor melanjutkan sambil tersenyum. Oke Kakak Feng, jangan kembali. Joseph menjawab dengan bersemangat, lalu menggerakkan tubuhnya dan berlari ke arah Harvey. Suara mendesing. Kecepatan Joseph sangat cepat, seperti seekor citah, dia telah melintasi lebih dari 30 meter dalam sekejap. Ketika dia kurang dari 1 meter dari Harvey, dia menginjak tanah dengan kakinya, pinggang dan perutnya langsung mengerahkan kekuatan, dan tubuhnya naik ke udara. Dengan tendangan langsung, dia menyapu ke arah pinggang Harvey dengan tendangan. Angin kencang. Desir. Kekuatan yang meletus pada saat ini sangat ganas, seolah-olah kapak raksasa telah menghancurkannya. Tetapi pada saat Joseph menyapu kakinya, Harvey hanya mengangkat tangan dengan santai, dan dengan mudah meraih pergelangan kaki Joseph. Kecepatannya oke, tapi kekuatannya terlalu kecil. Harvey berkomentar ringan. Kamu, ini. Joseph memandang Harvey dengan ekspresi terkejut, merasa bahwa otaknya tidak cukup. Dia tahu seberapa kuat tendangannya, bahkan sepotong baja pun bisa penyok olehnya. Tapi bagaimana anak ini bisa meraih pergelangan kakinya dengan mudah? Apakah ini lelucon? Selanjutnya, Harvey berkata, dan kemudian lengan kanannya langsung mengerahkan kekuatan dan mengayunkannya secara langsung. Desir. Joseph terlempar keluar seperti karung pasir, dan kemudian menabrak patung batu di alun-alun dengan ledakan. Saat dia jatuh ke tanah, patung batu besar itu langsung terkoyak. Bab 971. Batuk-batuk. Joseph jatuh ke tanah dan terbatuk-batuk hebat. Ada semburan rasa sakit di sekujur tubuhnya, dan dia merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya telah retak. Semua orang yang hadir tercengang lagi. Ini berakhir begitu cepat. Sepertinya tidak sampai beberapa detik, bukan? Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka akan mengira pertempuran belum dimulai. Harvey menguap dan berkata, bukankah sudah kukatakan, aku ingin kamu memilih sekelompok orang terkuat, dan kemudian naik bersama. Ketika kamu naik satu persatu seperti ini. Tianxia, Leng Ren, Teng, beruang kekerasan. 30 dari kalian pergi bersama, Lamer, yang menduduki peringkat ke-8 di 10 kuil Sura, mengerutkan kening dan memberi perintah kepada 30 pria di kerumunan yang agresif dan memancarkan aura pembunuh. Dibandingkan dengan orang lain, 30 orang ini seperti pisau tajam yang terhunus, sangat tajam. 30 orang ini persis 30 jenderal Asura. Di seluruh kuil Shuro, ada lebih dari 80.000 anggota yang tinggal di kantor pusat dan didistribusikan ke seluruh dunia. Dan 80.000 orang ini dipimpin oleh 300 jenderal Asura. Di atas jenderal Shuro adalah 10 kuil Shuro. Artinya, di antara hampir 10.000 orang yang hadir, selain Lamer, Mokas, dan Fogalo, yang menduduki peringkat ke-8, ke-9, dan ke-10 di antara 10 kuil Sura, 30 orang ini adalah yang terkuat. Selain itu, 30 prajurit Asura ini juga termasuk dalam 30 besar di antara 300 prajurit Asura. 30 orang termasuk Tianxia dan Leng Ren mengangguk dan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Yang lain minggir satu demi satu dan memandang 30 orang dengan kekaguman. Setelah 30 orang berjalan keluar, aura tubuh mereka meledak. Gemuruh. Seluruh alun-alun sedikit bergetar, dan roh jahat yang tak terlihat menyebar, menggulung pasir dan batu di tanah. 30 orang ini tidak hanya mengasah cara membunuh di medan perang, tetapi juga berlatih seni bela diri kuno di bawah bimbingan Holayor. Dengan kata lain, 30 orang ini semuanya adalah orang kuat yang berkultivasi baik di dalam maupun di luar. Bahkan Harvey melihat orang-orang ini sekali lagi. Meskipun aula Asura ini belum lama didirikan, latar belakangnya tidak lemah. Raja Serigala dari hari-hari terakhir mengambil pipa dan mengambil napas, jika 30 orang ini meninggalkan aula Asura, mereka juga dapat bekerja keras di dunia yang gelap. Tidak ada keraguan bahwa masing-masing dari mereka adalah kandidat terbaik untuk memimpin organisasi tingkat B itu. Kelelawar hantu yang haus darah itu melirik Holayor dan tersenyum ringan, seperti yang diharapkan dari putra orang itu, di hanya beberapa tahun yang singkat, untuk mendirikan organisasi sebesar itu. Terlebih lagi, organisasi ini masih sangat muda, dan saya melihat kemungkinan tak terbatas di dalamnya. Raja Titans tersenyum dan berkata, anak itu Harvey tidak serius sekarang. Dia harus serius sekarang. Apakah kamu sudah memesannya? Tianxia, pemimpin dari 30 orang, memandang Harvey dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan kaget, wah, itu hanya makanan pembuka, sekarang saatnya untuk mendapatkannya. Apakah kamu siap? Harvey menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat, kamu tidak perlu persiapan apapun untuk berurusan denganmu, cepatlah. Saudara-saudara, naik. Tianxia meraung dan memimpin dalam bergegas menuju Harvey. Segera, 29 orang lainnya bergegas keluar satu demi satu. Kekuatan ledakan dari 30 orang ini sangat kuat, tidak hanya dalam kecepatan tetapi juga dalam kekuatan, mereka tidak sebanding dengan Wells dan Joseph barusan. Gerakan mereka seperti sekawanan serigala, seolah-olah mereka akan mencabik-cabik mangsanya. Lebih penting lagi, 30 orang ini terlatih dan bekerja sama dengan sangat baik. Baik menyerang dan bertahan, maju dan mundur dengan tertib. Tianxia, yang menggabungkan kecepatan, kekuatan, dan kepekaan, memimpin. Saat mendekati Harvey, tubuhnya melompat, dan tendangan voli adalah pukulan, menghantam kepala Harvey. Panjang. Udara bergetar, dan angin tinju yang ganas melonjak keluar, seperti gelombang air, itu mengejutkan banyak orang di sekitarnya. Menghadapi pukulan ini, Harvey tidak ragu-ragu, itu tampak sangat santai, tetapi pada kenyataannya, seperti kilat, dia mengangkat pukulan dan menyapanya. Bang! Ada ledakan keras, seperti ledakan guntur di tanah. Tianxia awalnya berpikir bahwa bahkan jika pukulan ini tidak dapat melukai Harvey, setidaknya itu bisa menjatuhkannya kembali. Tapi detik berikutnya, yang membuatnya heran, dia merasakan kekuatan mendominasi yang luar biasa bergegas ke arahnya. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Harvey hanya menggunakan kekuatan tubuhnya, bukan energi aslinya. Ini. Begitu Tianxia meludahkan sepatah kata pun, seluruh orang terkejut dan terbang keluar. Namun, tepat ketika Tianxia terguncang terbang, serangan Cold Blade telah tiba. Memegang belati perak di tangan kanannya, dia meraung ke arah dada Harvey. Desir. Cahaya dingin ungu samar melintas di langit, penuh dengan niat membunuh.
Sebagian besar orang yang hadir tidak bisa lagi melihat lintasan yang ditarik oleh belati, itu terlihat dengan mata telanjang, tetapi hanya cahaya ungu samar yang bisa dilihat. Terlalu lambat. Namun, di mata Harvey, kecepatan Leng Ren masih terlalu lambat. Oleh karena itu, pada saat belati Leng Ren diayunkan, Harvey datang lebih dulu dan mengangkat tangannya untuk menamparkan dada Leng Ren. Bang! Leng Ren hanya merasakan sakit di dadanya, dan kemudian, dia merasa seolah-olah tubuhnya di luar kendali. Namun, tepat saat pedang dingin itu terbang keluar, Teng dan beruang ganas, yang dikenal karena kekuatannya, telah menyerbu. Kedua orang ini sangat besar, dan otot-otot di tubuh mereka setebal tembok kota, mereka benar-benar seperti Teng dan beruang hitam berguling. Lihat gerakannya. Turunlah. Teng dan Fury Bear meraung marah, mengangkat tangan kanan mereka secara bersamaan, mengepalkan tangan kanan mereka, kekuatan fisik dan energi kemarahan mereka langsung meningkat, dan kemudian mereka melemparkan pukulan pada saat yang sama, daun tertinggi, menghantam Harvey. Ledakan. Kedua tinju terbanting, kekuatannya sangat tirani, dan bahkan membangkitkan gelombang kekuatan. Tidak sopan untuk mengatakan bahwa jika dua pukulan ini mengenai seseorang, seluruh orang akan dihancurkan menjadi pai daging. Namun, di hadapan dua pukulan ini, Harvey tidak terburu-buru, dia mengangkat tangan kanannya dan memblokirnya secara langsung. Bang-bang. Kedua tinju itu menghantam lengan kanan Harvey dengan keras, seolah-olah dua palu menghantam pelat baja, membuat suara benturan logam. Kakak. Kaki Harvey tenggelam, dan lempengan batu padat di bawah kakinya tidak hanya retak, tetapi langsung hancur. Bisa dibayangkan betapa beratnya tinju Teng dan beruang yang kejam itu. Tepat ketika Teng dan beruang yang kejam berpikir bahwa lengan Harvey akan patah, mereka merasakan sakit yang menusuk dari kepalan tangan mereka. Keduanya tercengang pada saat bersamaan. Apa yang sedang terjadi? Mereka berdua terus tidak mematahkan lengan anak itu, tetapi malah melukai tinju mereka sendiri. Apakah tubuh anak ini terbuat dari besi? Tidak, bahkan jika itu besi, mereka bisa menghancurkannya dengan satu pukulan, oke. Yah, kekuatannya sangat bagus, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan. Harvey menggerakkan sudut mulutnya dan berkomentar, lalu mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkannya secara horizontal, seperti pendulum besar yang tersapu. Teng dan beruang yang kejam tidak punya waktu untuk mundur dan melawan, dan mereka langsung ditarik ke dada dan terbang keluar. Ketika mereka mendarat, mereka berguling beberapa kali di tanah. Sama seperti Teng dan beruang ganas terbang keluar, prajurit Sura lainnya juga melepaskan taktik mereka dan bergegas seperti air pasang, menyerang Harvey bersama. Untuk sesaat, Harvey berdiri di tengah, seolah-olah dia berada di mata badai, dikelilingi oleh niat membunuh. Namun, tidak peduli seberapa ganas serangan para jenderal Asura ini, Harvey masih bisa menanganinya dengan mudah dan tenang. Ayo satu, tembak satu, ayo satu, ledakan satu. Kurang dari 3 menit. 30 prajurit Asura semuanya telah dipukuli ke tanah, berbaring di tanah menangis. Bab 972. Tiba-tiba, seluruh alun-alun menjadi sunyi. Hampir 10.000 orang di Aula Asura tercengang melihat pemandangan di depan mereka, dan seluruh tubuh mereka bergetar. 30 jenderal Asura tidak bisa bertahan bahkan 3 menit dan dipukuli. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya sama sekali. Baru saja, setelah Harvey mengalahkan Wells dan Joseph, mereka juga percaya bahwa Harvey memang memiliki kekuatan. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa Harvey dapat dengan mudah mengalahkan prajurit Shuro. Lebih penting lagi, Jenderal 30 Asura gagal mengguncang Harvey selama setengah langkah, dan bahkan Harvey hanya menggunakan satu tangan untuk melakukan serangan balik dari awal hingga akhir. Ini tidak bisa lagi dijelaskan dengan sedikit kekuatan. Ini terlalu kuat untuk diselewengkan, bukan? Menarik. Raja Serigala Kiamat menyipitkan matanya dan berkata, anak ini luar biasa, sepertinya aku masih meremehkan kekuatannya. Anak ini benar-benar monster, dibandingkan dengan tadi malam, aku merasakannya. Kekuatan tampaknya telah meningkat lagi. Kelelawar hantu yang haus darah itu menatap Harvey dengan cermat, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dan berkata dengan emosi, anak ini tampaknya dilahirkan untuk berkelahi, selama dia bertarung, dia dapat meningkatkan dirinya sendiri. Raja Titans tidak berbicara, dia hanya menatap Harvey dengan mata terbakar, kilatan kegembiraan melintas di matanya. Hanya ketika dia bertemu lawan yang kuat dia akan menunjukkan tampilan ini. Anggota klan kekuatan terlahir sebagai pejuang dan pejuang, terlahir untuk bertarung dan suka menantang orang kuat. Karena itu, Raja Titans menjadi bersemangat, dan dia ingin menemukan cara dengan York untuk melihat seberapa kuat anak ini. Jangan buang waktu lagi, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, hasilnya sama. Harvey dengan tenang melirik orang-orang yang hadir, dan kemudian mengangkat matanya untuk melihat Lamer, Mokas, dan Fogalo, kalian bertiga, ayo pergi bersama. Wah, kamu memang memenuhi syarat untuk menantang kami bertiga. Orang-orang. Lamer memutar lehernya dengan ekspresi muram, selanjutnya, kita bertiga akan bergabung, kamu bisa bergerak, atau kamu bisa melawan dengan tangan dan kaki yang lain. Selama kamu bisa mengalahkan kami bertiga, kami akan melayanimu. Aku tidak akan menarik kembali apa yang aku katakan. Harvey menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak bergerak, kamu tidak bergerak. Jika kamu mengatakan kamu hanya menggunakan satu tangan, maka hanya gunakan satu tangan. Itu sama saja. Kalimat. Selama kamu bisa mengguncangku setengah langkah, aku akan mengaku kalah, dan aku tidak akan pernah menjadi penguasa istana Shuro. Wah, aku mengagumi kekuatanmu. Lamer memandang Harvey dengan acuh tak acuh, namun, kamu terlalu berlebihan. Gila. Aku ingin melihat, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri, berani sombong. Mokas, Fugalo, bertarung. Teriakan itu tidak berakhir. Wus. Lamer, Mokas, dan Fugalo menembak langsung, seperti 3 sambaran petir di udara. Dalam sekejap. Ketiganya telah melewati lebih dari 30 meter, seperti harimau dengan 3 kepala keluar dari gerbang, menerkam Harvey. Karena mereka baru saja melihat kekuatan Harvey, mereka bertiga tidak menahan diri, dan langsung mengerahkan ki dan kekuatan fisik mereka yang sebenarnya ke puncak. Panjang. Udara meledak. Lamer langsung memutar tinju, tinju itu terbungkus cahaya hitam, dan menghantam wajah Harvey. Pukulan ini, apakah itu kecepatan, kekuatan, atau sudut, sempurna, tampaknya sempurna sama sekali. Desir.
Mokas memegang cakar di tangan kanannya, memadatkan energi kemarahan biru, seperti cakar harimau, dan meraihnya ke leher Harvey. Suara robekan bergema di udara, dan jejak kaki muncul di udara. Batu itu juga akan langsung dihancurkan di bawah cakar ini, dan pelat baja juga akan ditusuk di bawah cakar ini. Panggilan. Fugalo mengangkat kaki kanannya, berlama-lama dengan cahaya perak, seperti pisau baja yang tidak bisa dihancurkan, menyapu ke arah pelat bawah Harvey. Ah! Orang-orang yang hadir tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan teriakan ketakutan. Mereka semua melihat bahwa Lamer, Mokas, dan Fugalo tidak memegang tangan mereka sama sekali, dan yang mereka gunakan hanyalah gerakan pembunuh. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa di bawah serangan sengit ketiga Lamer, dapatkah Harvey bertahan. Oleh karena itu, apa yang mereka pertimbangkan sekarang adalah apakah Harvey dapat bertahan hidup. Namun, pada saat tinju Lamer menggedor, Harvey mengubah tangan kanannya menjadi telapak tangan dan mengangkatnya langsung. Dengan dong keras yang membosankan, tinju Lamer diblokir secara langsung. Panjang. Tanah tempat Harvey berdiri bergetar lagi, dan batu tulis di bawah kakinya runtuh beberapa sentimeter lagi. Namun, Harvey seperti ruting di bawah kakinya, dan dia tidak mundur selangkah. Segera, Harvey tidak ragu-ragu, kekuatan daging langsung dimobilisasi hingga 50%, dan kemudian bergegas menuju lengan kanan dengan panik. Bangdang terdengar, dan Lamer mengerang, dan langsung diusir oleh kekuatan anti-shock yang mendominasi dan arogan. Setelah menjatuhkan Lamer, Harvey dengan cepat mengepalkan tinjunya dengan telapak tangan kanannya dan membantingnya ke arah cakar Mokas. Bang! Tabrakan yang kejam. KKK. Mokas menjerit kesakitan, dan tubuhnya langsung terguncang ke belakang, dan kakinya menebas dua jejak lebih dari 20 meter di tanah. Ketika Mokas menstabilkan tubuhnya, tangan kanannya gemetar dan dia merasakan sakit yang menusuk. Beberapa falang dihancurkan. Tapi dia dengan paksa menahannya dan tidak membiarkan dirinya bersenandung. Dentang. Pada saat ini, suara seperti bel berbunyi. Salah satu kaki Fugalo telah mengenai kaki Harvey dengan keras. Dia berpikir bahwa tendangan ini akan cukup untuk mematahkan kaki Harvey, tetapi dia tidak tahu bahwa Harvey seperti batu, jadi dia hanya berdiri di sana dan bahkan tidak bergerak. Dia merasa seperti sedang menendang tiang baja yang kokoh, dan rasa sakit yang hebat mengalir ke kaki kanannya. Melihat gerakan itu tidak berhasil, Fugalo hendak mundur, tetapi Harvey sedikit membungkuk, tangan kanannya menjadi cakar, meraih salah satu tangannya secara langsung, dan kemudian mengayunkannya ke kejauhan. Desir. Fugalo terbang dengan ledakan dan merobohkan patung batu besar. Namun, saat Fugalo terbang, Harvey tidak berhenti di situ, tetapi mengepalkan tangan kanannya dan menembakkannya langsung ke langit. Ledakan. Pukulan ini bertabrakan langsung dengan telapak kaki. Orang yang menendang tendangan ini adalah Lamer yang melompat ke langit tepat saat Fugalo terbang. Lamer berpikir bahwa Harvey akan dapat mengejutkannya kali ini, tetapi dia tahu bahwa Harvey telah menemukannya. Awalnya, kekuatan kaki lebih kuat dari kekuatan lengan, tetapi Harvey benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Kekuatan pukulan ini lebih kuat dari kekuatan kaki Lamer, saya tidak tahu berapa kali. Lamer tidak bisa menahannya, dia menjerit, tubuhnya terbang keluar, melintasi parabola di langit, dan kemudian menghancurkan puluhan meter dengan ledakan. Ketika Lamer bangun, dia merasa kaki kanannya sakit dan mati rasa, seolah-olah dia lumpuh, dan dia hampir tidak bisa berdiri diam. Pada saat ini, meskipun Lamer, Mokas, dan Fugalo berdiri, mereka tidak berani menyerang lagi. Mereka merasa bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah manusia sama sekali, tetapi binatang buas, iblis. Anak ini terlalu kuat. Mereka berada di peringkat di antara 10 Shuro, dan kekuatan mereka secara alami ditegaskan oleh puluhan ribu orang. Tapi sekarang, mereka bertiga bergabung, apalagi mengalahkan bocah di depannya, bahkan jika dia terguncang, dia tidak bisa melakukannya. Terlebih lagi, ketika mereka bertarung barusan, mereka menemukan bahwa anak ini tidak menggunakan semua kekuatannya sama sekali. Rasa frustrasi yang mendalam muncul di hati mereka, dan wajah mereka menunjukkan kepahitan dan kesepian. Bab 973. Puluhan ribu anggota Asura Hall yang hadir merasa pikiran mereka kosong dan tubuh mereka menegang. Mereka memandang Harvey satu persatu, seolah-olah mereka telah melihat hantu. 30 jenderal Asura dikalahkan. Lamer, Mokas, dan Fugalo, yang termasuk di antara 10 Shuro, juga dikalahkan. Dan masih kalah telak. Bahkan saudara Feng, tidak mungkin menyelesaikan pertempuran begitu cepat. Pada saat ini, tidak ada penghinaan di wajah semua orang lagi. Bagi mereka yang tidak kompeten tetapi suka menyombongkan diri, mereka akan membenci dan mengajarinya menjadi seorang pria. Tapi, bagi mereka yang benar-benar kuat, mereka hormat. Meskipun mereka baru bersama selama sekitar 20 menit, kesan mereka terhadap satu sama lain telah berubah secara drastis. Mereka tahu bahwa mulai sekarang, Asura Hall akan berubah. Pemuda ini lebih kuat, lebih mendominasi, dan lebih kuat dari Brother Feng. Apalagi pemuda ini masih Raja Dunia Gelap. Di bawah kepemimpinan Raja, apakah ada alasan mengapa Istana Asura tidak bisa lepas landas? Harvey melirik semua orang dan bertanya dengan senyum ringan, sekarang, apakah kamu masih berpikir aku gila? Tidak. Semua orang menjawab serempak. Apakah Anda yakin sekarang? Ya. Apakah saya memenuhi syarat untuk menjadi ketua aula Anda? Ya. Sebuah suara nyaring bergema di seluruh alun-alun, dengan momentum yang luar biasa. Pada saat ini, mereka sepenuhnya diyakinkan oleh pihak lain. Mereka hanya menggunakan satu tangan untuk meletakkan 30 jenderal Asura dan memerintahkan 3 Asura, bagaimana mereka bisa menolak untuk menerimanya? Harvey menyapu matanya dan berkata dengan keras, karena kamu telah mengambilnya, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Temui Hallmaster, para prajurit dari 10.000 Asura Hall meletakkan tangan kanan mereka di dada kiri mereka dan berlutut dengan satu lutut. Bagus sekali. Harvey mengangguk puas, karena orang gila itu mempercayakanmu kepadaku, secara alami aku akan bertanggung jawab untukmu. Mulai malam ini, aku akan menganggapmu sebagai saudara. Jika ada yang berani menggertakmu, aku akan mendorongmu. Dia secara horizontal. Tentu saja, Anda juga harus tetap benar-benar setia kepada saya dan Kuil Shuro. Ada yang berani mengkhianati Kuil Shuro, mereka akan membunuh Wu Xie apakah? Anda mendengarnya.
Melihat Harvey telah menenangkan orang-orang di Aula Sura, Ron, Hermes, dan yang lainnya merasa lega. Saya tahu ini tidak akan sulit bagi saudara Harvey. Holayor berkata sambil tersenyum. Kelelawar hantu yang haus darah, Raja Titan dan Raja Serigala akhir dunia juga mengangguk puas, dan juga mengenali Harvey. Anak ini mendominasi, kuat, dan berani, dan merupakan raja alami. Akan lebih tepat baginya untuk menjadi raja keempat. Oke, ayo pergi dulu, semua orang melakukan tugasnya, Harvey melambaikan tangannya. Tunggu, tiba-tiba, Raja Titans berteriak. Semua orang yang akan pergi berhenti. Harvey, Holayor dan yang lainnya juga memandang Raja Titan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan kelelawar hantu yang haus darah dan Raja Serigala apokaliptik bingung. Raja Titan menyeringai dan berjalan ke arah Harvey, wah, aku baru saja melihat pertarunganmu dengan orang-orang ini, dan aku juga merasa gelisah dan bersemangat, mengapa kita tidak bertengkar? Begitu kata-kata ini keluar, semuanya hadir terkejut pada awalnya, dan kemudian bersemangat. Raja lama bertarung melawan Raja baru. Pertarungan ini pasti penuh dengan kesenangan menonton. Tuan Istana, mengapa Anda tidak berjanji yang mulia Titan? Ya, Tuan Istana, jangan pengecut, lakukan saja. Tuan Istana, kami juga ingin melihat siapa yang lebih kuat antara Anda dan Tuan Istana. Yang mulia Titan. Semuanya mereka semua mulai mencemooh. Holayor, Ron, dan yang lainnya tersenyum tak berdaya. Mereka tidak menyangka Raja Titan begitu tertarik. Mereka baru saja menyelesaikan pertempuran besar tadi malam, dan mereka masih harus bertarung hari ini. Mungkinkah tenaga klan kekuatan tidak dapat digunakan? Kelelawar hantu yang haus darah dan Raja Serigala apokaliptik tidak berbicara, tetapi memandang Harvey dengan penuh minat. Mereka juga ingin melihat apakah Harvey memiliki keberanian untuk menyetujui tantangan Raja Titan. Di dunia gelap, ada banyak orang yang ingin menjadi raja. Selain itu, untuk memotivasi semua orang untuk terus memperkuat kekuatan mereka sendiri, dunia gelap juga telah membuat peraturan yang jelas. Siapapun dapat menantang raja dengan bebas. Selama Anda bisa mengalahkan raja saat ini, Anda bisa menggantikannya dan menjadi raja. Kelelawar hantu yang haus darah, Raja para raksasa dan Raja Serigala di akhir zaman juga menghadapi banyak tantangan selama masa pemerintahan mereka. Namun, dalam 2 tahun terakhir, orang-orang yang menantang mereka telah menghilang. Bagaimanapun, siapapun yang menantang mereka berakhir dengan kegagalan. Terlebih lagi, begitu Anda menantang raja, itu berarti Anda telah mengesampingkan hidup dan mati Anda. Banyak penantang akhirnya mengorbankan hidup mereka. Karena itu, tidak ada yang berani menantang raja dengan mudah tanpa kekuatan mutlak. Nak, apakah kamu berani menyetujui tantanganku? Raja Titans bertanya lagi dengan suara yang mengejutkan. Titan senior, apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Harvey bertanya balik. Tentu saja. Raja Titans mengangguk, lalu melepas jasnya dan membuangnya ke samping. Seorang prajurit dari Asura Hall dengan cepat menangkapnya. Oke, ayo kita bertarung. Harvey tersenyum dan berkata, Senior Titan, sebenarnya, aku juga ingin bermain melawanmu. Hahaha. Raja Titan tersenyum, kamu benar-benar bersamaku. Itu jenis orang yang sama. Ketika Anda melihat orang yang kuat, Anda akan sangat bersemangat dan ingin menantang. Harvey mengangguk dan tersenyum, Senior Titan, tapi, mari kita bicarakan dulu, klik saja, jadi tidak merusak perdamaian. Tentu saja. Aku tidak tega membiarkan anakmu mati. Raja Titans tersenyum bahagia, dan kemudian berkata dengan serius, namun, nak, karena kamu menyetujui tantanganku, aku menang, jangan lepaskan dalam pertempuran. Ini adalah rasa hormat saya untuk Anda, ini juga rasa hormat saya. Jadi, jika Anda tidak ingin dikalahkan, lebih baik menggunakan semua kekuatan Anda. Tidak masalah. Harvey mengangguk dan setuju. Kalau begitu mari kita mulai. Raja Lang berteriak, kaki kanannya terbanting ke tanah, dan cuaca mengerikan pecah, memancarkan cahaya emas putih, seolah-olah membentuk topan, Panjang tidak hanya seluruh alun-alun yang bergetar, tetapi gunung, hutan, dan bahkan seluruh pulau kecil di kejauhan tampak bergetar bersamanya. Menggigit-menggigit. Tanah di kaki Raja Titans terkoyak, dan menyebar seperti jaring laba-laba. Paksaan yang mendominasi dan ganas menyebar dari Raja Titans, dan semua orang yang hadir merasa seolah-olah sebuah gunung menekan mereka, membuat mereka merasa tercekik. Selain itu, momentum Raja Titans masih meningkat, dan dia tidak bisa berhenti sama sekali, seperti sungai yang mengaum, semburan gunung meletus di tepiannya. Ya Tuhan! Apakah ini aura seorang raja, bukankah itu terlalu menakutkan? Hanya berdiri di dekat Lord Titan, aku merasakan tekanan. Sedangkan untuk bertarung dengan Lord Titan, itu hanya mencari kematian. Aku tidak tahu apakah ketua aula kita dapat menahan serangan Tuan Titan. Kekuatan Tuan Aula memang sangat kuat, dan kita semua telah melihatnya, tetapi saya masih merasa bahwa itu tidak ada bandingannya dengan Tuan Titan. Namun, bahkan jika ketua aula kalah, itu bukan apa-apa, kalah dari raja bukanlah hal yang memalukan. Aku hanya berharap ketua aula tidak akan kalah terlalu parah dan menyelamatkan beberapa wajah untuk balai syuro kita. Ada diskusi di mana-mana, bahkan jika Harvey hanya menunjukkan kekuatannya sendiri, tetapi menghadapi Raja Titan, para pejuang kuil Sura masih merasa bahwa Harvey masih tidak memiliki peluang untuk menang. Terlebih lagi, apalagi menang, bahkan jika itu adalah langkah Raja Titans, apakah Harvey dapat menghentikannya adalah sebuah pertanyaan. Bab 974. Pada saat ini, bahkan Holayor, Ron dan yang lainnya merasakan tekanan ketika menghadapi momentum dan paksaan yang menyebar dari Raja Titan. Tekanan yang dirasakan oleh orang lain bahkan lebih besar, banyak orang tidak tahan, dan mereka mundur satu demi satu, tidak berani mendekat. Melihat bahwa Raja Titans memindahkan bentuk aslinya, Harvey tidak ragu, dia terkejut, dan langsung memobilisasi ki dan kekuatan fisiknya yang sebenarnya. Panjang perubahan momentum. Dan paksaan kuno menyebar dengan Harvey sebagai pusatnya, seperti embusan angin yang bertiup di alun-alun. Pada saat gelombang udara ini meledak, tanah dengan radius beberapa ratus meter semuanya terkoyak. Ho! Raungan naga bergema di alun-alun, dan naga guntur cian dan naga gila hitam tiba-tiba mengembun dan terbentuk, melingkari tubuh Harvey. Keduanya tidak bergerak, tetapi tekanan menyebar dari tubuh mereka telah meluncurkan tabrakan mutlak antara udara dan tanah. Ledakan. Bum bum bum. Ada suara benturan, seperti ledakan guntur yang teredam, dan gendang telinga semua orang yang hadir bergetar. Seolah-olah dua gunung tak terlihat terus bertabrakan.
Setiap kali terkena, lubang akan meledak di tanah, batu akan terbang, dan pasir akan melonjak. Lepaskan aku, ternyata ini adalah kekuatan sebenarnya dari Palace Master. Terlalu menakutkan, aku tidak berharap Palace Master bisa bersaing dengan Yang Mulia Titan di hal pemaksaan dan momentum. Tidak heran Feng Feng Brother ingin turun tahta dan membiarkan orang ini menjadi ketua aula, Nima ini hanyalah monster terdengar. Suara diskusi dan seruan. Awalnya, semua orang tidak terlalu optimis tentang pertempuran antara Harvey dan Raja Titans. Tapi sekarang tampaknya pertempuran ini benar-benar dapat diperjuangkan. Raja Serigala, apakah menurutmu mereka dapat mengakhiri pertempuran dalam beberapa gerakan? Kelelawar hantu yang haus darah bertanya sambil tersenyum. Raja Serigala Apokaliptik menghembuskan asap seteguk dan menjawab, dalam 3 gerakan. 3 gerakan. Kelelawar hantu yang haus darah menggelengkan kepalanya, itu belum tentu, dalam 3 gerakan, jika mereka ingin bersaing, sama sekali tidak. Bahkan jika anak ini benar-benar lebih lemah dari Titan, itu tidak jauh lebih lemah. Oh, Raja Serigala. Akhir zaman tersenyum, Ghostbat, apakah kamu begitu optimis tentang anak ini? Benar. Kelelawar haus darah mengangguk, karena, saya melihat bayangan orang itu pada anak ini. Anak ini dan orang itu dari jenis yang sama, dan mereka termasuk tipe pria yang tidak akan pernah mengaku kalah jika dia tidak bertarung sampai akhir. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Raja Serigala dunia terakhir menjawab perlahan. Setelah 2 kekuatan kursif bertabrakan puluhan kali, mereka berdua tidak ragu lagi, dan berangkat pada saat yang sama untuk menyerang satu sama lain. Keduanya awalnya terpisah lebih dari 20 meter, tetapi hanya dengan mengambil 1 langkah, jaraknya telah diperpendek. Pada saat semakin dekat, Harvey dan Raja Titans memutar tinju mereka pada saat yang sama dan menabrak satu sama lain. Ledakan. Ledakan. Begitu tinju dilepaskan, ruang berosilasi, dan momentumnya ganas. Kekuatan yang dibawa oleh tinju keduanya sombong dan ganas, mengejutkan. Apakah itu Raja Titans atau Harvey, kualitas fisik mereka berdua melebihi orang biasa, jadi tidak ada tindakan mewah ketika mereka bergerak, mereka hanya memukul dengan keras. Antara petir dan Flynn. Ledakan kedua. Tinju itu terbanting keras, seperti 2 meteorit yang bertabrakan. Ledakan gelombang kekuatan menyebar dengan panik, dan bumi dengan radius ratusan meter semuanya hancur dalam sekejap. Hanya kekuatan yang menyebar dari 2 pukulan ini menyebabkan banyak orang di sekitar mundur, dan beberapa langsung jatuh ke tanah. Semuanya, teruslah mundur, jangan terlalu dekat. Kelelawar hantu yang haus darah berteriak pada semua orang. Segera, semua orang di alun-alun terus mundur, meninggalkan ruang terbuka yang besar untuk Harvey dan Raja Titans. Bum 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 pada. Saat ini, suara gemuruh seperti drum langit terus terdengar, sehingga semua orang yang hadir berdengung. Semua orang melihat ke atas. Saya melihat bahwa Harvey dan Raja Titans menginjak tanah dan berdiri di tengah alun-alun, mereka berdua tidak bergerak, tinju mereka masih bertabrakan. Namun, kekuatan yang mengalir dari mereka berdua terus bertabrakan melalui tinju mereka. Puluhan ribu prajurit di Aula Asura yang hadir benar-benar terpana. Tinggi Harvey hanya sekitar 1,8 meter, sedangkan tinggi King of Titans hampir 3 meter. Tidak hanya itu, Raja Titan bertubuh kekar dan agung, beberapa kali lebih besar dari sosok Harvey. Tapi ini masalahnya, Harvey masih memegang tinju Raja Titan dan tidak terpesona oleh pukulan. Semua orang tercengang dan merasa bahwa hati mereka tergantung di tenggorokan mereka. Semua orang tidak bisa membayangkan bagaimana lengan tipis Harvey dapat menopang lengannya setebal tiang telepon. Pada saat ini, Raja Titans juga terkejut. Dia memandang Harvey dengan mata terbakar, dan berkata dengan keras, anak baik, aku tidak menyangka bahwa kamu tidak hanya kuat, tetapi juga sangat kuat, kamu benar-benar monster kecil. Harvey menyeringai, satu sama lain. Haha, nak, jangan berpuas diri, baru saja pemanasan, pertempuran yang sebenarnya baru saja terjadi. Raja Titan tertawa terbahak-bahak, terus mengerahkan kekuatan di tubuhnya, dan menuangkannya ke lengan kanannya, dan riak kekuatan emas putih mengikuti. Dengan tinjunya tiba-tiba menyembur keluar. Harvey terkejut, dan jelas merasa bahwa kekuatan Raja Titan telah meningkat lagi. Kekuatan dominan Seon ini sepertinya menghancurkannya. Dia tidak berani menjadi terlalu besar, dan langsung meningkatkan kekuatan daging hingga 100%, dan gelombang kekuatan yang terjalin dengan hitam dan biru juga dicurahkan. Ledakan suara. Tabrakan bergema seperti langit jatuh lagi. Dibandingkan dengan tabrakan sebelumnya, kekuatan tabrakan ini telah meningkat berkali-kali. Hanya ada aura yang mengguncang gunung dan sungai. Desir. Harvey tidak bisa lagi menahan kekuatan ini, dan seluruh orang itu langsung dikirim terbang. Setelah terbang lebih dari 10 meter, Harvey berguling ke udara dan mendarat dengan mantap. Deng deng deng. Raja Titans juga dikejutkan oleh kekuatan anti kejut ini, dan dia mundur lagi, dan dia mengambil 7 atau 8 langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Oh my god. Tuan Aula benar-benar memukul mundur Raja Titan. Aku membacanya kan. Di dunia gelap, masih ada orang yang bisa menyaingi Raja Titan dalam hal kekuatan. Sungguh luar biasa. Tuan istana baru kita terlalu mesum. Banyak orang terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Anak laki-laki yang mendominasi. Mata Raja Serigala di hari-hari terakhir berkedip-kedip, aku bisa melihat bahwa aku ingin melakukan beberapa gerakan dengannya. Hei, Raja Serigala, jangan main-main. Kelelawar hantu yang haus darah itu cemberut. Dan berkata, Titan sudah mengambil tindakan. Jika kamu mengambil tindakan lagi, kamu akan menindas orang lain. Hahaha. The King of Titans terguncang kembali, tidak hanya tidak marah, tidak kesal, tetapi bahkan lebih bersemangat. Dia meninju dadanya dan berteriak, selamat ayo lagi. Ayo, siapa yang takut pada siapa? Harvey juga meninju dadanya dan berteriak keras. Ketika semua orang melihat adegan ini dan mendengar tawa Raja Titan, mereka semua merasa darah mereka mengalir ke atas. Ini adalah roh seorang Raja Titans tertawa dan berkata, hari ini, saya akan bertarung dengan baik, saya harap Anda bisa menahannya. Jika Anda ingin bertarung, saya akan bertarung, dan saya pasti akan menemani Anda sampai akhir. Harvey menyeringai, tubuhnya bergerak, dan langsung menghilang dari tempat. Semua orang tidak bisa lagi melihat sosok Harvey dengan jelas, dan mereka hanya bisa melihat seberkas cahaya, seperti panah, melesat ke arah Raja Titan. Bab 975. Cepat sekali kecepatan Aula Master telah dipercepat lagi.
Terdengar seruan dari kerumunan. Banyak orang tersentak dan merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka berpikir bahwa kekuatan yang ditunjukkan Harvey adalah segalanya, tetapi sekarang setelah mereka melihatnya, mereka menyadari bahwa mereka salah. Mereka merasa bahwa Harvey tampaknya tidak memiliki batas, dan kualitas fisiknya seperti kekuatan, kecepatan, kepekaan, terus ditingkatkan. Rasanya semakin kuat lawannya, semakin kuat dia. Dalam sekejap mata, Harvey telah muncul di depan Raja Titans dari jarak puluhan meter, dan melepaskan pukulan, membanting ke wajah Raja Titans. Pukulan ini tidak hanya mengandung 10% kekuatan daging, tetapi juga mengandung energi kemarahan ganda, sehingga kekuatan pukulan meningkat secara eksponensial. Kerja bagus. Mata Raja Titan seperti guntur emas putih dan kilat yang menyambar. Dia tidak memiliki rasa takut, dia mengangkat lengan kanannya yang kekar dengan kasar, dan meninjunya lurus ke atas, dengan berani menyapanya. Dengan satu pukulan, momentumnya seperti bambu yang patah, dan cahaya emas putih yang gelisah seperti gelombang, seolah-olah membuat semuanya menjadi jelas. Pada saat ini, seluruh waktu tampaknya telah berhenti. Harvey melakukan tendangan voli, Raja Titans menginjak tanah, dan keduanya sepertinya berhenti untuk waktu yang singkat. Detik berikutnya. Ledakan suara. Benturan yang menghancurkan bumi bergema di seluruh pulau dan menyebar ke pulau-pulau terdekat. Kekuatan yang digerakkan oleh tabrakan kedua tinju benar-benar seperti gunung berapi yang meletus, dan gunung-gunung dan sungai mengaum. Seluruh kastil bergetar hebat. Untungnya, kastil itu cukup kuat, jika tidak maka akan runtuh di tempat. Adapun patung-patung batu di alun-alun, mereka telah lama tidak mampu menahan benturan dan runtuh satu demi satu. Bahkan bebatuan di pegunungan di kejauhan berfluktuasi dan berguling, dan sungai di kejauhan juga terpengaruh, dan ombak bergulung. Desir. Tabrakan pukulan ini, kekuatan yang mengejutkan, sudah sangat ganas, dan keduanya langsung terguncang. Kali ini, Harvey terlempar mundur 10 meter, dan Raja Titans terlempar mundur 10 meter. Semua orang yang hadir gempar lagi, dan mereka semua bersemangat. Kepala Aula terlalu mendominasi, kali ini dia benar-benar bertarung dengan Yang Mulia Titan. Saya pikir ketua Aula paling banyak bisa mendukung 2 atau 3 jurus, dan dia akan dikalahkan oleh Yang Mulia Titan. Tapi siapa yang tahu 3 jurus ini baru permulaan. Kepala Aula telah memberi kita terlalu banyak wajah. Bagaimana dengan pemimpin organisasi A-level yang dapat bersaing dengan Yang Mulia Titan? Kecuali para pemimpin S organisasi tingkat, saya khawatir tidak ada pemimpin yang berani. Tantang Yang Mulia Titan. Semua prajurit di kuil Sura memandang Harvey dengan kekaguman, dan pada saat ini, Harvey benar-benar yakin. Dengan kekuatan yang setara dengan Raja, itu lebih dari cukup untuk menjadi tuan aula mereka. Anak ini sangat aneh. Kekuatannya meningkat lagi, dan dia bahkan sangat dekat dengan kekuatan Titan. Raja Serigala di hari-hari terakhir menghembuskan sebatang rokok, dan matanya penuh kengerian. Kelelawar hantu yang haus darah menyipitkan matanya dan berkata, sepertinya Titan harus benar-benar nyata, jika terus seperti ini, Titan akan dikalahkan. Raja Serigala akhir zaman berkata dengan emosi, sepertinya bahwa aku masih meremehkan ini. Kekuatan bertarung anak itu. Pada saat ini, Raja Titans dan Harvey dipisahkan oleh lebih dari 20 meter, dan mereka berdiri saling berhadapan, saling memandang, dan tak satu pun dari mereka membuat gerakan apapun dengan mudah. Raja Titans menghela nafas dan berkata, wah, lain kali aku akan serius, kamu tidak ingin memegang tanganmu lagi, jika tidak, akan buruk jika kamu terluka. Harvey mengangguk dan menjawab, Titan Senior, aku juga punya niat ini. Bagus sekali. Raja Titans tersenyum, kalau begitu biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Setelah berbicara, Raja Titans mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan tubuh bergetar. Tingkatkan kekuatan Anda secara instan ke kondisi puncak. Dewa Titans datang. Raungan mengaum. Panjang pada. Saat ini, ruang di sekitar King of Titans tampaknya telah jatuh, dan kakinya telah jatuh ke tanah. Saya melihat ilusi raksasa emas putih dengan ketinggian 10 meter mengembun dan terbentuk, menyelubungi dia. Mata Raja Titan dan raksasa emas putih ini memancarkan cahaya emas putih yang menyengat. Ini benar-benar seperti Dewa Titan yang datang ke dunia, dan paksaan serta momentum yang diungkapkan oleh mereka mengejutkan semua orang. Harvey melepas bajunya dan membuangnya ke samping, hanya menyisakan rompi hitam. Segera, Harvey memahat kakinya ke tanah dan membuka tangannya untuk terus meningkatkan kekuatan energi yang membuat marah dan tubuh kedagingan. 9 transformasi dewa dan iblis dominasi. Panjang area. Tempat Harvey berada juga jatuh seketika, tanah hancur, dan kakinya juga jatuh ke tanah. Menggigit-menggigit. Dengan suara ledakan tulang dan tarikan otot, tubuh Harvey langsung terangkat hingga lebih dari 2 meter. Otot-otot di tubuhnya juga membengkak dan menonjol, seperti baja, menyerap di tubuhnya. Pada saat ini, fisik Harvey sebanding dengan Raja Titan, seperti raksasa kecil. Puluhan ribu prajurit Asura Hall yang hadir benar-benar terpana, dan mereka merasa otak mereka tidak cukup. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Mereka dapat merasakan bahwa paksaan dan momentum Harvey telah meningkat lagi, dan mereka tidak tahu berapa kali telah meningkat. Holayor, Ron, dan yang lainnya juga menghela nafas sebentar, mereka merasa bahwa mereka dan yang lainnya telah dibuang oleh Harvey. Haha, itu benar. Raja Titans tersenyum sepenuh hati, lalu menggoyangkan kakinya seperti tank raksasa dan berlari ke arah Harvey. Bang! Bang bang bang! Setiap kali Raja Titans menginjak tanah, jejak kaki yang dalam akan muncul di tanah, seolah-olah binatang purba telah menginjaknya. Pertempuran. Harvey tidak ragu-ragu, dia menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju Raja Titan. Gemuruh. Tanah terus bergetar hebat, meledakkan tumpukan kerikil, dan jejak kaki yang dalam muncul. Pada saat mendekati Harvey, Raja Titans langsung memutar pukulan dan meledak ke arah Harvey. Tinju para Titan gunung dan sungai runtuh, sebuah. Pukulan dilemparkan, dan raksasa yang menyelubunginya juga meledakkan pukulan pada saat yang sama. Kedua tinju itu tumpang tindih, dan kekuatannya meningkat 100 kali lipat dari sebelumnya. Pukulan ini belum dihancurkan, kekuatannya sudah menakutkan, tanah terus retak dan kemudian hancur. Menghadapi pukulan dari Raja Titan ini, Harvey tidak ragu-ragu, mengangkat telapak tangannya, dan langsung menyapanya.
The Great Wilderness memenjarakan Heavenly Palm menyapu 8 wilderness. Tinju raksasa dan palem raksasa bertabrakan dalam sekejap. Ledakan seolah-olah dua gunung bertabrakan, dan riak kekuatan menyebar seperti zat nyata, seperti deru sungai. Bahkan orang-orang yang telah mundur sejauh 7 atau 800 meter merasakan angin kencang bertiup di wajah mereka, dan merasakan banyak benturan. Cici kekuatan. Anti guncangan yang dipicu oleh benturan tinju dan telapak tangan membuat keduanya mundur lagi. Namun, Harvey mundur lebih dari 20 meter, dan Raja Titans hanya mundur 7 atau 8 meter. Ketika keduanya mengangkat kekuatan mereka ke puncak, Raja Titans menang. Harvey menghela nafas dalam hatinya, bahkan jika fisiknya sebanding dengan Raja para Titan, kekuatannya masih lebih lemah. Jika kultivasi seseorang dapat ditingkatkan ke tingkat lain, atau jika kekuatan fisik seseorang dapat ditingkatkan ke tingkat lain, dia dapat menghancurkan Raja Titan dengan kekuatan absolut. Sangat disayangkan, apakah itu terobosan dalam basis kultivasi atau terobosan dalam tubuh, saya tidak bisa melakukannya sekarang. Bab 976. Melihat adegan ini, semua orang di kejauhan juga menghela nafas dalam-dalam. Mereka juga dapat melihat bahwa dalam pertempuran tadi, Harvey berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dalam pertempuran antara para master, celah sekecil apapun dapat terlihat dengan jelas. Ron berkata dengan penuh emosi, bagus bagi kakak Harvey untuk bisa melawan Lord Titan sampai saat ini. Ya, saya dapat melihat bahwa kakak Harvey juga mencoba yang terbaik. Diana melanjutkan sambil menghela nafas. Hola York, Hermes dan Victoria juga mengangguk. Bahkan jika Harvey dikalahkan, ini tidak membuktikan bahwa Harvey lemah, hanya dapat dikatakan bahwa Raja Titan, sebagai raja, terlalu kuat. Prajurit Asura Hall lainnya juga memandang Harvey dengan hormat. Lagi pula, karena Harvey berani menerima tantangan Raja Titan, dia sudah pantas mendapatkan rasa hormat dari mereka semua. Selain itu, Harvey mampu melawan Raja Titans untuk begitu banyak ronde. Bagaimana orang di generasi muda dunia gelap bisa melakukannya? Pada saat ini, pusat alun-alun. Melihat Harvey berdiri di sana dengan linglung, Raja Titans mengerutkan kening dan berkata, wah, apa yang kamu linglung, apakah kamu mengaku kalah? Apakah kamu tidak punya trik lain? Mengapa kamu tidak menggunakannya? Jika kamu sekarang kita menghadapi musuh, apakah kamu harus menyerah karena kamu tidak bisa mengalahkannya? Nak, kamu adalah raja yang aku kenal, kelelawar hantu dan Raja Serigala, jadi biarkan kami turun. Raja Titan, pikiran Harvey tiba-tiba tidak mundur. Dia mengangkat matanya untuk melihat Raja Titans dan berseru, Senior Titans, saya tidak mengakui kekalahan, saya hanya berpikir tentang bagaimana mengalahkan Anda. Hahaha. Raja Titans tertawa, apakah itu? Kan? Saat bertarung, jangan memikirkan hal lain. Anda hanya perlu memikirkan satu hal, yaitu, bagaimana cara mengalahkan lawan Anda. Berbicara, Raja Titans bergerak dan berlari ke arah Harvey lagi. Pada saat mendekati Harvey, Raja Titans membanting kakinya ke tanah, dan tubuhnya yang besar melompat tinggi. Tinju para Titan, galaksi telah jatuh setelah bergegas ke langit, tinju Raja Titan berlama. Lama dengan cahaya putih emas, pukulan demi pukulan, dan membanting ke arah Harvey. Selain itu, raksasa yang diselimutinya juga mengikuti Raja Titans, menuju Harvey. Dia memukul tinju raksasa di bawah. Bum 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 tinju raksasa. Emas putih memenuhi langit, benar-benar seperti galaksi yang jatuh, penuh dengan kekuatan tembus, seolah-olah untuk menghancurkan segalanya di bawah. Menghadapi pukulan yang tak terhitung jumlahnya tinju raksasa yang jatuh, Harvey juga mengangkat telapak tangannya dan terus memukul mereka ke arah langit. Telapak tahanan hutan belantara besar. Megatron Kyushu. Penjara surga, Harvey memainkan gaya kedua dan ketiga dari telapak tahanan desolate besar, berturut-turut, dan kekuatannya terus meningkat. Dong dong dong. Pada saat ini, tinju raksasa dan telapak tangan raksasa terus-menerus bertabrakan di langit, seperti petir. Bergulir. Riak kekuatan yang diaduk juga tumpang tindih bersama, bergegas keluar dengan panik, dengan kecenderungan untuk menghancurkan semua ukiran batu di alun-alun. Pada saat ini, orang-orang yang telah mundur 7 atau 800 meter jauhnya tidak lagi takut. Berdiri di tempat, dia terus mundur dan mundur 1000 meter. Namun, kecepatan pukulan Raja Titan semakin cepat, dan pukulan yang dia pukul semakin kuat dan kuat, seolah-olah dia tidak tahu dia lelah. Tinju raksasa emas putih tampaknya terjalin menjadi tirai emas putih, menutupi langit. Pemandangan ini, semua orang di kejauhan tercengang. Ya Tuhan! Yang mulia Titan terlalu kuat, ini hanya menghancurkan dunia. Tidak heran yang mulia Titan bisa duduk di atas tahta begitu lama. Siapapun yang menantang akan berakhir dengan kegagalan. Itu menunggu kekuatan, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Sudah merupakan keajaiban bahwa ketua aula kita bisa bertahan sampai sekarang, bukan? Aku melihatnya bergerak. Dan hari ini, setelah melihatnya, mereka juga memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Raja Titan. Tentu saja, mereka juga memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan pihak lain. Pemuda di depannya tidak hanya memenuhi syarat untuk menjadi master aula mereka, tetapi juga benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi raja. Setelah telapak tangan raksasa dan tinju raksasa bertabrakan ratusan kali di langit, Harvey tidak bisa menahannya lagi, dan telapak tangan raksasa itu langsung hancur dan menghilang ke langit. Namun, Raja Titan menjadi semakin bersemangat, apakah dia melompat ke udara atau mendarat di tanah, tinjunya tidak pernah berhenti. Menghadapi tinju besar pemboman karpet, Harvey tidak tahan lagi, tetapi menggunakan teknik gerakan, naga sejati 9 dot gas terus-menerus menghindari pemboman satu kepalan. Bum bum bum. Lubang-lubang besar meledak di tanah, padat, seolah-olah telah dibom oleh rudal yang tak terhitung jumlahnya. Setelah menghindari ratusan pukulan berturut-turut, Harvey tidak menahan lagi, tetapi memobilisasi ki dan kekuatan spiritualnya yang sebenarnya lagi, dan membanting tangan kanannya. Semua prajurit kembali ke leluhur mereka. Dalam sekejap, 4 prajurit pendek emas meraung, berubah menjadi ribuan prajurit pendek emas, dan tampaknya membentuk naga pedang emas, membanting keras ke arah Raja Titans. Ledakan. Di bawah penghancuran naga pedang raksasa ini, tinju raksasa yang hancur-hancur terus-menerus dan menghilang ke langit. Melihat naga pedang raksasa membanting ke arahnya, Raja Titans tidak bermaksud untuk mundur, tetapi berlari melawan naga pedang raksasa. Pada saat mendekati naga pedang,
Raja Titans menghentikan pemboman, tetapi langsung memusatkan semua kekuatan di lengan kanannya, dan kemudian memadatkan energi platinum emas yang menyala, seperti matahari yang terik. Dominasi dunia. Teriak Raja Titan, dan sebuah pukulan tiba-tiba menghantam naga pedang. Dengan satu pukulan, seperti paus raksasa yang menerobos ombak, seekor naga gila melahap langit, tak terbendung. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sudah semua yang bisa ditampilkan oleh Raja Titan sekarang. Ini adalah pukulan yang mengejutkan, ini adalah pukulan yang mengguncang dunia. Saya takut bahkan gunung besar pun bisa runtuh olehnya. Puluhan ribu prajurit di Aula Asura di kejauhan panik, dan mereka merasa seolah ada beban yang menggantung di hati mereka. Kenapa kekuatan Lord Titan tiba-tiba meningkat begitu banyak? Hermes tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Holayor, Diana, dan yang lainnya juga terkejut, dan tampaknya tidak bereaksi. Sialan orang ini Titan benar-benar bermain. Orang ini sudah bersemangat, dan tembakannya tidak serius atau serius, cepat dan bantu. Raja Serigala dan kelelawar hantu yang haus darah di akhir zaman terkejut, dan mereka siap membantu. Namun, pada saat mereka bereaksi, sudah terlambat. Ledakan pukulan. Ini secara langsung menghancurkan naga gila itu. Selain itu, kekuatan pukulan ini tidak melemah sama sekali, tetapi terus meledak ke arah Harvey sendiri. Harvey juga terkejut. Meskipun dia menyadarinya, sekarang Raja Titans meledak dengan kekuatan penuh dalam sekejap. Tapi apa yang tidak dia duga adalah pukulan ini begitu menakutkan sehingga naga pedang raksasa tidak bisa menahannya bahkan untuk sedetik dan hancur. Harvey tidak berani ragu, dan melambaikan tangan kanannya lagi. Tembok besar senjata. Dalam sekejap, 4 prajurit pendek emas berkumpul ribuan lagi, membentuk tembok kota emas, menghalangi Harvey. Tepat ketika tembok kota baru saja didirikan, pukulan King of Titans telah tiba. Ledakan. Lapisan pertama tembok kota pedang rusak. Dong dong dong. Ada ledakan suara pecah lainnya, dan 3 tembok kota pedang di belakang juga hancur satu demi satu. Pada saat tembok kota 4 pedang runtuh, tidak ada halangan di depan Harvey. Bab 977. Dan gelombang tinju yang dibawa oleh pukulan ini bahkan lebih besar, membuat Harvey merasakan tekanan keganasan, seolah ingin menghancurkannya. Harvey tidak berani menjadi terlalu besar, dan langsung mengerahkan energi sejati dan kekuatan fisiknya secara ekstrim, dan kemudian menyapanya dengan telapak tangan. Telapak tangan tahanan sunyi besar telan alam semesta dengan amarah. Meskipun itu hanya satu telapak tangan, 16 telapak tangan raksasa tumpang tindih pada saat yang sama dan digulung. Antara petir dan Flynn. Ledakan pukulan dari Raja Titans ini bertabrakan dengan 16 telapak tangan raksasa Harvey yang tumpang tindih, seolah-olah 2 planet bertabrakan. Sinar cahaya emas putih, cian, dan hitam langsung meroket ratusan kaki, ratusan kaki. Kekuatan yang bertabrakan seperti ribuan binatang buas yang bergegas keluar pada saat bersamaan. Orang-orang di kejauhan tidak bisa lagi melihat sosok keduanya, dan tidak bisa mendengar suara lain. Setelah beberapa menit, cahaya menghilang dan semuanya mereda. Semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa alun-alun dengan radius 1000 meter telah bobrok, dan hampir tidak ada tempat yang utuh. Harvey dan Raja Titan dipisahkan oleh jarak lebih dari 50 meter. Status hegemoni Harvey telah dicabut, dan raksasa emas putih yang diselimuti Raja Titan juga telah menghilang. Keduanya sudah merah, dan mereka terengah-engah. Meskipun Raja Titans berkeringat deras, dia tidak terluka. Di sisi lain, ada bekas darah yang tumpah dari sudut mulut Harvey, tampaknya menderita luka dalam. Kakak Harvey. Harvey. Tuan Istana. Semua orang bergegas mendekat tanpa ragu-ragu. Titan, apa kamu gila? Ini bukan hanya diskusi, apa yang kamu lakukan dengan putus asa? Kelelawar hantu yang haus darah meraung tidak senang. Itu benar, kamu adalah senior yang bermartabat, mengapa kamu begitu serius dengan seorang junior? Kelelawar hantu yang haus darah menjawab dengan tidak puas. Maaf, saya tidak berhenti ketika saya sedang bersemangat sekarang. Raja Titans tersenyum, menggaruk kepalanya, dan berkata, saya tidak tahu anak ini begitu kuat. Jika saya tidak menggunakan semua kekuatanku, aku tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Begitu kata-kata ini keluar, prajurit Aula Asura terkejut. Kalimat ini terlalu informatif. Mungkinkah Raja Titans terpaksa menggunakan semua kekuatannya karena dia merasa tidak bisa mengalahkan Tuan Aula mereka? Seberapa kuat kekuatan Tuan Aula, sehingga bahkan seorang raja pun merasakan tekanan. Kelelawar hantu senior dan Raja Serigala senior, jangan salahkan Titan senior. Harvey menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, Titan senior menggunakan semua kekuatannya untuk melawanku, yang juga baik hati. Selain itu, saya hanya terluka ringan, dan itu tidak serius. Harvey, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Sen Veronica bertanya dengan cemas. Holayor, Ron, dan yang lainnya juga memandang Harvey dengan cemas. Aku baik-baik saja. Harvey tersenyum dan berkata, jika aku melakukannya lagi, aku khawatir aku akan jatuh sekarang. Semua orang memandang Harvey dari atas ke bawah, dan mereka merasa lega setelah memastikan bahwa Harvey baik-baik saja. Raja Titans melangkah maju, menepuk bahu Harvey, dan berkata sambil tersenyum, Nak, kamu telah membuka mataku kepadaku hari ini. Aku benar-benar tidak menyangka kekuatanmu menjadi begitu kuat, jika kamu meningkatkannya sedikit lagi. Saya khawatir saya tidak akan menjadi lawan Anda di masa depan. Ini adalah akhir dari pertempuran hari ini, jika ada kesempatan di masa depan, mari kita bertarung dengan baik. Tidak masalah, Harvey. Setuju sambil tersenyum. Setelah pertempuran ini, Harvey juga memahami kesenjangan antara dirinya dan Raja Titans. Meskipun jaraknya tidak besar, masih ada celah. Namun, keuntungan dari pertempuran ini masih ada. Setelah 2 pertempuran tadi malam dan hari ini, Harvey merasa bahwa kultivasinya menunjukkan tanda-tanda terobosan. Tidak hanya itu, tetapi dia juga merasa bahwa fisiknya akan menerobos. Jika kultivasinya bisa menembus ke tahap tengah dari Lycan Realm, fisiknya telah menembus ke kondisi tubuh emas. Pada saat itu, di bawah surga dan alam manusia, tidak ada yang akan menjadi lawannya, dan bahkan jika dia bertemu dengan pria kuat di alam surga dan manusia, dia bisa melawannya. Oleh karena itu, Harvey akan menyerang saat setrika panas, dan mencari tempat untuk berlatih di pulau itu dalam 2 hari terakhir untuk melihat apakah dia bisa menerobos.
Setelah itu, Harvey membiarkan yang lain bubar, meninggalkan beberapa orang untuk membersihkan medan perang. Kemudian, Harvey dan rombongannya masuk. Kastil. Saya baru saja melihat bagian luar kastil. Sekarang, setelah melangkah ke dalam kastil, Harvey dan Saint Veronica dikejutkan oleh dekorasi sederhana dan mewah di dalamnya. Furnitur indah, barang antik, dan karya seni lainnya ditampilkan, dan karya asli seniman terkenal digantung di dinding. Dekorasi di dinding dan interior semuanya cerdik, mulia, atmosferik, dan hangat, dan mereka tidak terlihat kuno. Kelelawar hantu senior, Titan senior, Raja Serigala senior, ketiganya telah datang jauh-jauh ke sini, mungkin bukan hanya untuk melihat Asura Hall. Kita memilih Hall Master baru, kan? Katakan saja apa saja. Harvey menyesap kopi dan bertanya. Kelelawar hantu yang haus darah menyesap kopi, dan kemudian berkata, wah, kami di sini kali ini terutama untuk memberitahu Anda bahwa kami akan merekomendasikan Anda sebagai Raja keempat, saya harap Anda tidak akan menolak. Harvey tersenyum tak berdaya dan berkata, Ghostbat senior, Anda telah mengumumkan berita ini ke seluruh dunia gelap, apakah saya masih bisa menolak? Raja Titan tertawa dan berkata, wah, bukan itu yang saya pikirkan untuk mengumumkan berita itu ke dunia gelap. Di muka, itu semua orang tua ini. Gagasan kelelawar. Namun, Anda mengemukakan gagasan menjadikan anak ini raja. Raja Serigala akhir zaman menarik napas dan mengambilnya. Kamu. Raja Titan tersenyum canggung, menggaruk kepalanya dan berkata, aku tidak mengusulkan untuk menjadikannya raja baru karena aku mengagumi anak ini. Melihat tiga raja bertengkar, Harvey dan yang lainnya tidak bisa tidak membantu tertawa dan tertawa. Anggap itu menarik. Batuk-batuk. Kelelawar hantu yang haus darah terbatuk 2 kali, singkatnya, hal-hal telah berkembang ke titik ini sekarang, jadi kamu, jangan menolak, setuju saja. Duduk di atas tahta raja, sangat penting untuk Anda secara pribadi. Tentu saja, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang manfaatnya. Status, kekuasaan, dan kekayaan yang akan Anda miliki adalah impian banyak orang. Apalagi untuk kuil Shuro, itu akan bermanfaat dan tidak berbahaya. Pada saat itu waktu, jika Anda mengangkat tangan, saya khawatir ada banyak organisasi yang akan datang ke kuil Shuro Anda. Pada saat itu, kuil Shuro Anda pasti akan tumbuh, dan itu akan segera memasuki jajaran organisasi tingkat S. Mendengar ini, Hola York, Ron, dan yang lainnya juga sangat bersemangat. Bagaimanapun, Aula Asura diciptakan oleh mereka, dan mereka secara alami senang melihat Aula Asura tumbuh. Janji tentu saja. Harvey mengangguk, bagaimanapun, sekarang saya telah memutuskan untuk melayani sebagai penguasa kuil Sura, dan saya pasti tidak akan terpisahkan dari dunia gelap di masa depan. Namun, karena kita semua adalah teman sekarang, maka semua orang harus berhenti bersembunyi. Itu dan katakan lebih banyak. Lebih baik untuk dipahami. 3 senior memilihku menjadi raja, juga menggunakan kekuatan kita untuk menghadapi krisis di dunia gelap ini, kan? Benar. Hantu kelelawar yang haus darah itu mengangguk. Dan berkata, krisis di dunia gelap hari ini telah datang, Raja Pembusukan, Raja Kekuatan Gaib dan Ksatria Naga memimpin banyak organisasi untuk mengkhianati dunia kegelapan. Terlebih lagi, ada kaisar kegelapan di belakang ketiga orang ini. Energi yang mereka miliki sekarang tidak bisa diremehkan. Dengar. Jadi, saya berharap ketika krisis datang, Anda dapat bergandengan tangan dengan kami untuk menangani orang-orang itu bersama-sama. Bab 978. Hola York menyalakan rokok dan berkata, kelelawar hantu senior, bahkan jika Anda tidak mengatakannya, kami akan membantu. Kami. Secara alami tidak akan membiarkan siapapun yang berani menghancurkan stabilitas dan harmoni dunia gelap. Benar. Ron mengangguk dan berkata, ayah kita berhasil menjaga dunia gelap berkembang terus selama lebih dari 20 tahun. Tentu saja, kita tidak bisa membiarkan darah dan keringat ayah kita sia-sia. Hermes dan Victoria juga mengangguk. Kelelawar hantu yang haus darah itu tersenyum sedikit dan menjawab, kami juga sangat senang bahwa semua orang bisa berpikir begitu. Dengan kalian para pemuda yang luar biasa di sini, Raja Pembusukan dan konspirasi mereka tidak akan pernah berhasil. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Harvey juga menyalakan sebatang rokok dan bertanya. Kelelawar hantu yang haus darah menjawab, selama waktu ini, Anda harus mengisi ulang baterai Anda dan bekerja keras untuk meningkatkan dan memperkuat kekuatan Anda sendiri. Tentu saja, begitu Anda menemukan pemberontak, Anda harus menghancurkan mereka sesegera mungkin. Tadi malam, Raja Pembusukan dan rencana mereka meskipun mereka gagal, tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali. Saya tidak berpikir itu akan memakan waktu lama sebelum akan ada perang di dunia gelap. Jika kita menang, maka kita dapat benar-benar menghancurkan Raja Pembusukan dan menghidupkan kembali dunia gelap. Jika kita kalah, kita semua akan mengantarkan pukulan yang menghancurkan. Pada saat itu, saya takut klan darah kita, klan manusia serigala, klan kekuatan, serta kuil Sura Anda, Laut Raja Iblis, Del. Tidak akan ada lagi pertempuran hidup dan mati. Victoria membanting meja dan berkata dengan suara nyaring, bagus, kalau begitu mari kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Hola York, Ron dan yang lainnya juga penuh ketekunan, tanpa rasa takut. Harvey sedikit mengernyit dan berkata, kelelawar hantu senior, kita bisa berurusan dengan orang-orang dari Raja Busuk itu, tetapi orang dari Kaisar Kegelapan itu terlalu kuat, jadi bagaimana kita harus menghadapinya? Kami secara alami telah mempertimbangkan ini. Haus darah kelelawar hantu menjawab dan melanjutkan, dalam periode waktu berikutnya, kita akan berlarian dan meminta beberapa teman lama dari masa lalu untuk keluar untuk membantu. Selama mereka mau keluar dan berurusan dengan kegelapan. Kaisar, kita masih memiliki peluang untuk menang. Kelelawar senior, apakah teman lamamu kuat? Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja. Tatapan nostalgia muncul di mata kelelawar yang haus darah, mereka semua adalah teman yang pernah berperang denganku saat itu, dan tidak ada kekuatan mereka yang lebih rendah dariku. Jadi begitulah. Harvey mengangguk perlahan, terkejut di dalam hatinya. Ternyata dunia gelap tidak sesederhana kelihatannya. Selain beberapa raja di sisi baiknya, ada pembangkit tenaga listrik lain yang tersembunyi di dunia ini. Setelah itu, Harvey dan rombongannya mengobrol sebentar dengan 3 kelelawar hantu yang haus darah. Percakapan berakhir sekitar pukul 18. Semua orang makan malam bersama, dan setelah itu, kelelawar hantu yang haus darah, raja para raksasa dan raja serigala dari hari-hari terakhir pergi. Setelah makan malam, Harvey dan rombongannya duduk di ruang tamu mengobrol dan minum teh.
Harvey mengambil secangkir teh dan menyesap teh, dan berkata, "Gila, Ron, Diana, Hermes, Victoria, selama ini, Anda harus berlatih keras dan meningkatkan kekuatan Anda. Saya harap di pertempuran mendatang, semua kalian bisa hidup. Saudara Harvey, jangan khawatir, kami pasti akan melipat gandakan usaha kami." Ron mengangguk. "Baiklah." Harvey mengangguk. "Kakak Harvey, ini pertama kalinya kamu dan iparmu datang ke Pulau Sura, dan kamu tidak terbiasa dengan lingkungan pulau itu. Sekarang kamu menganggur, jadi mengapa kita tidak pergi ke pulau itu?" Saran Holayork. "Oke, ayo kita jalan-jalan." Harvey setuju. Kemudian, Harvey dan rombongannya mengendarai beberapa mobil sport konvertibel dari garasi kastil, dan kemudian berbalik di pulau itu. Itu adalah benteng pertahanan, dilengkapi dengan sistem rudal paling canggih, sangat sulit bagi musuh untuk menyerang Pulau Sura. Ruang terbuka yang dikelilingi oleh jaring besi adalah tempat latihan, tempat saudara-saudari di pulau itu biasanya berlatih. Di sana, rumah-rumah itu adalah tempat tinggal saudara dan saudari di pulau itu. Ada juga pengrajin, penjahit, juru masak, guru dari seluruh dunia di pulau itu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari semua orang, pulau itu juga telah membangun beberapa pusat perbelanjaan besar. Sepanjang jalan, Holayork, Ron, dan yang lainnya memperkenalkan situasi di pulau itu kata demi kata. Harvey dan Saint Veronica juga memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang Pulau Sura. "Ini terlalu kuat, ini masih pulau kecil, ini benar-benar kerajaan yang mandiri," Saint Veronica berkata dengan emosi. "Kakak ipar, kerajaan macam apa ini?" Hermes melengkungkan bibirnya dan berkata, "Ada sebuah pulau di tempat terpencil di Samudra Pasifik yang disebut Pulau yang Hilang, dan itu adalah kerajaan independen yang sebenarnya." Pulau yang Hilang. Saint Veronica tampak bingung, namanya terlalu aneh, di mana pulau di Samudra Pasifik itu? Apakah lebih indah dari Pulau Sura? Tentu saja. Dia tersenyum dan berkata, "Yang Hilang pulau ini benar-benar indah, seperti negeri dongeng di bumi." "Apakah benar ada tempat seperti itu? Aku ingin pergi dan melihatnya." Saint Veronica menantikan yang asli. "Kakak ipar, saya akan menunjukkan kepada Anda ketika saya memiliki kesempatan di masa depan," kata Diana. Oke. Saint Veronica mengangguk berulang kali. Potong. Holayork tampak menghina, "Beri aku beberapa tahun, dan aku akan mengubah Pulau Sura menjadi kerajaan yang bahkan lebih kuat daripada pulau yang hilang." Victoria memutar matanya, "Gila, tidak peduli apakah itu Pulau Sura, masih pulau yang hilang, itu bukan milikmu sepenuhnya." "Victoria, berhenti bicara, pulau yang hilang tidak ada hubungannya denganku." Holayork menyela Victoria. "Hei!" Victoria menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, "Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang kalian. Gila, apa yang terjadi dengan Lost Island? Kenapa kamu begitu menolaknya? Negeri dongeng di bumi." Harvey bertanya-tanya tipikal. "Ini memang negeri dongeng di bumi, tapi aku tidak ingin ada hubungannya dengan itu." Mata Holayork meredup dan dia menghela nafas. Harvey bahkan lebih bingung, apa sebenarnya pulau yang hilang ini, dan mengapa orang gila begitu menjijikan. Namun, melihat penampilan orang gila, tidak peduli berapa banyak dia bertanya, dia pasti tidak akan mengatakannya. "Sepertinya kakakku memiliki banyak hal yang tersembunyi di dalam hatinya. Ngomong-ngomong, orang gila, apakah ada tempat latihan yang tenang dan rahasia di pulau itu?" Harvey mengganti topik pembicaraan dan bertanya. "Tentu saja ada." Holayork tersenyum, "Kakak Harvey, apakah kamu mencari tempat untuk berlatih?" "Benar." Harvey mengangguk dan berkata, "Melalui dua pertempuran tadi malam dan hari ini, saya merasa bahwa kultivasi dan fisik saya samar-samar menunjukkan tanda-tanda menerobos. Jadi, saya ingin menyerang saat setrika panas dan mencoba untuk melihat apakah saya bisa mematahkannya." "Tidak." Holayork terdiam, "Kakak Harvey, bukankah kamu datang ke sini dengan ipar perempuanmu untuk bersantai? Mengapa kamu berpikir untuk berkultivasi lagi? Apakah kamu terlalu kejam pada dirimu sendiri? Anda ingin melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda, maka Anda harus kejam pada diri sendiri." Jawab Harvey. Holayork dan Ron juga setuju dengan apa yang dikatakan Harvey, dan membuat keputusan dalam hati mereka untuk berkultivasi dan meningkatkan diri selama ini. Segera, Harvey dan rombongannya tiba di kaki gunung bergelombang di belakang kastil. "Kenapa kamu di sini?" tanya Harvey. "Kakak Harvey, bukankah kamu mencari tempat pelatihan?" Holayork tersenyum misterius, "Ini dia." Bab 979. Di sini. Harvey tampak bingung, apakah ini berbeda dari tempat lain? Tentu saja berbeda. Holayork terus menjual Guanzi, "Kakak Harvey, kamu akan mengetahuinya nanti." Luo En dan Diana juga menunjukkan ekspresi misterius. Tersenyum dan tidak banyak bicara. Setelah mobil berhenti, Holayork memimpin Harvey dan berjalan menuju gunung di depan. Saat mendekati gunung, Harvey bisa melihat ada gerbang batu melengkung setinggi lebih dari 3 meter di kaki gunung. Harvey tertegun sejenak, dan bertanya, "Mengapa ada pintu di sini, dan apa yang ada di dalamnya?" "Masuk dan lihat." Holayork tersenyum, lalu mengulurkan tangan dan menekan batu yang sedikit terangkat di samping pintu batu yang melengkung. Turun. Saat batu ditekan. Gemuruh. Saya melihat bahwa pintu batu ini perlahan naik. Ketika pintu batu terangkat sepenuhnya, ada pintu melengkung yang bersinar dengan kilau logam. Perangkat kata sandi dipasang di pintu. Holayork memasukkan kata sandi, menggesek irisnya, dan pintu logam terbuka. Begitu pintu besi terbuka, ada koridor lebar di dalamnya. Keempat sisi terbuat dari paduan, dan bola lampu khusus dipasang di atas koridor, menyinari koridor, memancarkan kilau logam yang dingin. "Saudara Harvey, ini adalah tempat paling rahasia di Istana Shuro kita. Ruang kendali umum dan laboratorium dari semua benteng Istana Shuro ada di sini." Holayork memimpin Harvey ke dalam, dan kemudian memperkenalkan, selain itu, di dalam gravitasi 50, ruang penginderaan, 50, ruang penginderaan kutub, dan 50, ruang penginderaan vulkanik, juga dibangun. Ruangan-ruangan ini dibuat dengan mensimulasikan lingkungan gravitasi, lingkungan kutub utara dan selatan, dan lingkungan vulkanik. Kultivasi di ruangan ini dapat menembus batas tubuh manusia dan merupakan tempat yang sangat baik untuk kultivasi. Pada hari kerja, hanya prajurit elit Aula Asura yang bisa datang ke sini untuk berlatih, dan prajurit biasa tidak berani datang. Bagaimanapun, ruangan-ruangan ini menantang batas-batas tubuh manusia. Jika Anda tidak melakukannya dengan benar, tubuh Anda tidak dapat menanganinya, dan Anda bisa mati di dalamnya. "Aku pergi." Harvey terkejut. Apakah kamar ini benar-benar kuat?
Bisakah itu mensimulasikan lingkungan gravitasi, daerah kutub, dan gunung berapi? Tentu saja. Hermes menyeringai dan berkata. Di pangkalan malaikat jatuh kita, ruangan seperti itu juga dibangun untuk melatih para pembunuh elit. Juga di markas kelompok tentara bayaran api penyucian kita. Kami juga memiliki markas iblis laut. Kami juga membangun ruangan seperti itu di gunung di belakang rumah kami. Ron, Victoria dan Diana semua bergema. Siapa yang membangun kamar ini untukmu? Apakah masih ada teknologi seperti itu di dunia? Saya tidak tahu bagaimana. Saint Veronica juga terkejut, dan terus bertanya. Tentu saja seorang ilmuwan jenius membantu kami membangunnya. Hermes tersenyum dan berkata, kakak ipar, tingkat teknologi yang Anda lihat sebenarnya tidak mewakili seluruh tingkat teknologi di dunia ini. Beberapa ilmu pengetahuan dan teknologi di luar era ini hanya ada di tangan segelintir orang. Jika tingkat teknologi dinaikkan terlalu banyak sekaligus, saya khawatir itu akan menyebabkan keresahan sosial. Saint Veronica menarik napas dalam-dalam dan berkata, sepertinya saya tidak tahu banyak tentang dunia ini. Hermes tersenyum bahagia, secara akurat, seharusnya banyak orang tidak tahu banyak tentang dunia ini. Oke, berhenti mengobrol, dan ajak aku melihatnya. Harvey tidak sabar. Jika seperti yang dikatakan Hola York, itu pasti akan membantu kultivasinya saat ini. Apalagi baru pertama kali mencoba menggunakan teknologi modern untuk membantu budidaya. Kalau begitu ayo pergi ke ruang induksi gravitasi sekarang. Hola York berkata sambil tersenyum, dan kemudian kelompok itu berjalan melalui beberapa koridor dan datang ke pintu sebuah ruangan. Sebuah pintu besi tertutup rapat, dan layar LCD di pintu itu berdenyut dengan berbagai macam karakter aneh. Hola York melirik layar LCD dan berkata, kamar ini kebetulan kosong, ayo masuk. Setelah memasukkan kata sandi, pintu dibuka. Buka pintunya, bagian dalamnya terang dan luasnya kira-kira seluas 5 atau 6 lapangan sepak bola. Selain itu, tidak ada apa-apa di dalamnya, dan sepertinya ruang tertutup. Harvey masuk, melihat sekeliling, dan bertanya, di mana perangkat gravitasi dan bagaimana mengaktifkannya. Perangkat gravitasi diaktifkan dengan suara. Jika Anda ingin mengaktifkan perangkat gravitasi, katakan saja gravitasi yang ingin Anda perkuat. Jawab Hola York. Kemudian dia membuka pintu cahaya dan bayangan dan berkata, perangkat gravitasi diaktifkan. Perangkat gravitasi telah diaktifkan, berapa kali gravitasi harus ditambahkan? Suara wanita mekanik terdengar di kamar. Ini agak menarik. Harvey tersenyum dan bertanya, gila, berapa kali biasanya kamu berlatih di sini? Batasku adalah 60 kali. Jawab Hola York. Saya 55 kali. Saya 53 kali. Ron dan yang lainnya juga menyatakan gravitasi yang dapat mereka tahan. Harvey mengangguk dan bertanya, berapa banyak gravitasi yang bisa ditanggung orang biasa di ruangan ini? Juga, berapa gravitasi maksimum di ruangan ini? Hola York menjawab, orang biasa paling banyak dapat menahan 10 kali gravitasi di ruangan ini, lebih dari 10 kali, orang-orang biasa akan langsung meledak dan mati. Dan gravitasi maksimum ruangan ini adalah 200 kali, yang merupakan gravitasi yang dapat ditahan oleh paduan super ini. Begitulah. Harvey mengangguk. Tampaknya pelatihan di sini dengan kekuatannya saat ini pasti akan efektif. Namun, jika tubuh seseorang dapat menahan 200 kali atau bahkan lebih dari 200 kali gravitasi, maka ruangan seperti itu tidak akan membantu kultivasi seseorang. Hola York tersenyum dan berkata, Saudara Harvey, mengapa Anda tidak mencobanya dan melihat berapa kali gravitasi dapat bertahan? Sebelumnya, kelelawar hantu senior, Raja Serigala senior dan Titan senior datang ke sini untuk menguji. Oh. Harvey sangat tertarik, berapa kali gravitasi yang dapat ditahan oleh kelelawar hantu senior, Raja Serigala senior, dan Titan senior. Titan senior dapat menahan gravitasi 130 kali, kelelawar hantu senior dapat menahan gravitasi 120 kali, Raja Serigala senior dapat menanggung 110 kali gravitasi. Jawab Hola York. Benar saja, Titan senior memiliki fisik yang paling kuat. Harvey tiba-tiba mengangguk, lalu berkata, oke, kalau begitu aku akan mencoba. Setelah berbicara, Harvey berkata. Dengan suara keras, aktifkan gravitasi 10 kali lipat, dia memesan. Meskipun ruangan tampaknya tidak berubah, semua orang jelas merasa bahwa gravitasi telah meningkat banyak. Hola York dan Ron tampaknya tidak luar biasa, tetapi napas Saint Veronica menjadi cepat, meskipun sedikit tidak nyaman, itu tidak terlalu terpengaruh. Bagaimanapun, Saint Veronica juga telah berlatih seni bela diri kuno sekarang, dan fisiknya masih lebih kuat dari orang biasa. Namun, jika dia terus meningkatkan gravitasi, Saint Veronica tidak akan bisa menahannya lagi. Memikirkan hal ini, Harvey berkata, Veronica, mengapa kamu tidak pergi ke pintu? Jika gravitasi terus meningkat, aku khawatir kamu tidak tahan sekarang. Oke. Saint Veronica mengangguk, dan berjalan keluar kamar. Setelah melewati pintu cahaya dan bayangan di pintu, Saint Veronica merasa bahwa gravitasi di tubuhnya menghilang, dan dia merasa lebih baik. Dengan kata lain, bahkan jika pintu besi terbuka, selama ada cahaya dan pintu bayangan ini bersinar dengan cahaya putih redup, ruangan dapat diisolasi dari luar. Tidak peduli berapa banyak gravitasi meningkat di dalam ruangan, itu tidak dapat mempengaruhi luar. Bab 980